Kita akan mulai live malam hari ini. Langsung aja kita lihat IHSG hari ini. Gimana kabarnya? IHSG-nya masih turun. Malam hari ini aku akan ada bahas kripto, baik kripto yang gede-gede maupun koin altcoin ya. Jadi meme coin. Thank you Wizu buat giftnya. Oke, aku start dari IHSG-nya dulu. IHSG-nya hari ini turun. Kita lihat apakah ada kaitannya dengan USD. Rupiahnya masih sideways aja 2 hari perdagangan ini. Jadi market hari ini masih sepi, tanggal 6 Januari perdagangannya masih sepi di pasar reguler tuh 7,2 triliun rupiah. Dan ini ada banyak saham yang diperdagangkan hari ini tuh. Ada net sell di GoTo itu 116,9 miliar. Sebelum aku bahas beberapa saham yang justru malah naik hari ini ya, aku akan bahas saham yang di net sell asing dulu. GoTo 116,9 miliar, terus BCA ini ada di net sell asing 93,9 miliar. Cuman BCA ini secara fundamental masih solid. Hari ini aku akan bahas lagi untuk fundamental for big banks. Terus kemudian Bank Mandiri. Bank Mandiri ini sekitar 88,9 miliar ya net sell-nya. Terus kemudian cuan ada net sell sekitar 26,8 miliar ya, jadi 26,8 miliar. Nah terus untuk BRPT sendiri itu justru last week jadi emiten yang malah ada net buy lumayan gede gitu. Jadi net buy lumayan gede untuk BRPT dan kita udah cuan BRPT ini ya. Jadi udah cuan lumayan sih buat trading jangka pendek. Disclaimer, ini bukan satu rekomendasi buy. Thank you Green Dragon buat giftnya gitu. Jadi kira-kira BRPT ini dia naik karena apa sih? Karena ada sentimen anak usahanya PT Gria Idola atau GI dan afiliasinya yaitu PT Wahana Mitra Semesta ini sepakat buat kerjasama buat proyek Patimban Industrial Estate selama 10 tahun dengan pembagian keuntungan masing-masing 65% buat GI-nya dan 35% buat Wahana Mitra Semestanya. Patternnya si BRPT ini ada pattern double bottom gitu. Hari ini breakout dan M-Trade udah ada review buy beberapa hari yang lalu. Jadi kita tinggal nge-hold aja. Udah cuan, semoga nanti bisa tembus 2 digit. Intinya teman-teman yang ada di M-Trade happy cuan. Oke, terus aku baru opening nih, aku belum bahas banyak saham. Dan hari ini seperti biasa ada saham BRI dan AADI yang rame ditanyain. Terus M-Trade kok malah tradingnya pegas dan juga malah trading BRPT sih beberapa hari kemarin diem-diem cuan diem-diem kok nggak ngomong-ngomong ya. Kita kan tradingnya berdasarkan chart atau berdasar teknikal ya, bukan berdasarkan sentimen atau berdasar rumor yang lagi rame. Justru kalau rumor yang lagi rame kadang-kadang justru malah udah di atas dan rawan sell on news gitu. Nah terus bagaimana kabarnya dengan BBRI? BBRI kok belum naik ya, kok asing masih net sell. Net sell-nya gede nih, ada banyak lah net sell-nya di BRI ini. Hari ini ada 130 miliar. Kalau dihitung-hitung dari sebulan 2 bulan kemarin lumayan tuh net sell-nya. Terus bagaimana dengan BRI dan kawan-kawannya? For big banks gimana kabarnya? Ya nanti kita akan bahas. Terus sebelumnya aku mau selingin dulu dengan kondisi makro dari China. China ini ada China Caixin Service PMI itu di angka 52,1, artinya dia lagi ekspansi. Kalau di bawah 50 artinya dia lagi kontraksi. Nah, ada yang menarik nih dari harga gas. Harga gas ini naik ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir kita mau lihat chartnya natural gas. Ini perhatikan di sini. Ini natural gas, perhatiin di sini ya. Dia tuh trennya lagi naik kayak gini. Ya, jadi nggak heran kalau pegas juga trennya juga cukup oke. Cuman M-Trade bukan baru hari ini tadi masuknya, dan justru natural gas ini dia masih lagi uptrend, lagi bentuk channeling uptrend gitu.
Oke, terus aku mau kasih lihat buat saham Pegas, disclaimer, this is not a buy recommendation karena kita udah tinggal ngehold aja Pegasnya, kita udah review buy beberapa waktu yang lalu. Hari ini tuh Pegas ada breakout dari satu resistance sekitaran 1665 dan ada breakout juga dari resistance yang di tanggal 23 dan 26 Agustus itu angka 1695, jadi double resistance dijebol Pegas dengan volume transaksi lumayan tinggi. Nah, penyebabnya sebenarnya salah satunya karena Pegas ini harga natural gasnya tuh masih berada tren naik gitu. Sebenarnya kalau hal kayak gini malah kebalikan buat BRPT impactnya. Ini impactnya justru negatif buat BRPT. Aku ada jelasin di feed post aku di Igoi tadi ya, gitu. What to do dengan Pegas ini, kita cuman trading jangka pendek aja, dan kita juga ngelihat ada sentimen lain untuk harga gas ini karena ada efek dari perang Rusia Ukraina ya. Jadi setelah berakhirnya kesepakatan pipa gas Rusia Ukraina yang mewakili 5% dari total impor gas dari Uni Eropa, ini aliran gas yang meningkat ke fasilitas ekspor gas alam cair atau LNG Amerika ini diperkirakan bakalan terus berlanjut gitu ya. Jadi dengan berakhirnya kesepakatan gas Rusia Ukraina ini bikin kerugian di masing-masing pihak sebenarnya. Dan ini impactnya ke harga gas yang masih terus naik. Kita akan lihat ya, ini positif buat Pegas, Akra, Energi, Elsa, dan juga Medco. Terus negatif buat BRPT, tapi BRPT-nya justru malah naik tadi. Nah, kita mau lihat nih ya, ini Pegasnya kayak gini, kira-kira dia bakalan bisa sampai kemana? Disclaimer teman-teman semuanya, resisten kuatnya tuh sebenarnya ada di angka 1700 yang hari ini dijebol. Tapi ingat, Pegas ini masih ada beberapa resistance lain yang didapat dari high sebelumnya, terutama sekitaran bulan November dan Desember 2022. Itu angka yang lumayan tinggi. Jadi Pegas ini cuma buat trading jangka pendek aja, dan buat teman-teman yang belum ngerti strategi atau sistem trading super trader di M-Trade, lebih baik hati-hati ya, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian teman-teman, ini besok Pegas kira-kira gimana? Kalau candlenya kayak gini sih kemungkinan besar bisa lanjut naik lagi ya, bisa lanjut naik lagi untuk Pegas ini. Kemungkinan besar masih bisa lanjut naik lagi. Cuman jangan dihajar di atas deh. Kalau marketnya lagi kondisinya lagi slow melo-melo, lagi bearish kayak gini, ini lebih baik nunggu on retracement aja. Kira-kira bakalan dikasih retracement nggak? Ya, jadi ada kemungkinan lah mungkin dapat sekitaran 1665-an. Tapi ini sekali lagi teman-teman yang nggak ngerti sistem trading, jangan langsung hajar beli. Oke, alternatifnya selain Pegas tuh ada apa aja sih? Nah, kalau Akra gimana? Wah, ini tumben-tumbenan Akranya tuh lagi downtrend banget. Jadi kalau buat trading kita avoid dulu lah. Hari ini juga jatuh dengan volume transaksi lumayan gede. Ya, it's all about timing. Akra tuh udah naik lumayan signifikan ketika yang lain belum naik. Di tahun 2022 kemarin dia udah rally, jadi sekarang wajar kalau ada harga sahamnya itu normalized ya. Terus kemudian selain Akra, kita mau lihat Energi. Jadi Akra skip dulu untuk trading sementara ini, kita wait and see dulu aja. Nah, Energi ini juga udah naik nih, tapi kena resistance. Beda sama beda sama Pegas, patternnya. Pegas udah breakout, Energinya belum breakout, jadi wait and see dulu. Kemungkinannya Energi ini bisa nyusul Pegas nggak sih, ngebentuk pattern double bottom, kita tunggu aja. Intinya sama-sama nunggu retracement, tapi beda pattern. Energinya masih downtrend, Pegasnya itu udah breakout dari sideways, jadi Pegasnya udah lebih uptrend. Sekali lagi teman-teman, disclaimer untuk teman-teman yang baru pemula belajar saham, sebaiknya belajar dulu strategi sistem trading dan juga belajar caranya dulu ya, jangan langsung hajar-hajar beli aja. Kenapa? Karena kalau langsung hajar-hajar beli, wah ini filternya luar biasa yang di Igoi malam hari ini. Menyenangkan hatiku, kayak agak lebay deh filternya. Oke ya. Jadi kalau kalian cuman ikut-ikutan aja,
bahaya ya. Jadi mesti ngerti sistem atau ngerti caranya. Influencer siapapun kalau kalian ikutin ya kalian mesti ngerti sistem tradingnya. Siapa yang paling benar? Tiap orang yang pasti merasanya dirinya paling baik lah. Dan juga demikian pula saya dan M-Trade of course. Kami merasa sistem kami yang paling efektif. Oke? Nah terus kemudian teman-teman, selain pegas dan energi yang tadi kita watch, cuman beda posisi, energinya tuh lagi kena resistance downtrendnya, sedangkan pegas tuh lagi kena pegasnya lagi breakout dari sideways dan mengawali uptrendnya. Terus ini ada sentimen Rusia Ukraina yang berpotensi untuk membuat harga gas terkerek. Jadi kita fokusnya view-nya ke sini instead of setiap hari di luar sana banyak orang yang ribut war analisis BRI terus gitu loh. Siapa yang benar salah, kayak saling perang analisis. Kalau dulu pas Bitcoin naik-naiknya ada war analisis Bitcoin versus AAD gitu. Jadi influencer saham pro AAD ala Bitcoin cepeceng tapi naiknya 7% doang misalkan gitu. Ada juga influencer crypto mocking influencer saham. I think itu menarik ya. Jadi buat bunga-bunga aja kalian kalau ngelihat kayak gitu jangan sampai terbawa gitu loh, kayak nyalahin si A, si B, terus memuja-muja si A, si B. Mesti pakai otak, bukan cuma pakai perasaan atau emosi. Kamu follow siapapun juga itu pasti akan ada untungnya, akan ada ruginya, thank you giftnya gitu. Jadi mesti belajar sistemnya, kalau enggak bakalan kecewa. Maka dari itu tagline kita belakangan ini diem-diem cuan, cuan diem-diem. Karena saham yang kita cuan tuh justru malah bukan saham yang heboh-heboh di luar. Oke, terus mungkin lihat story aku aja yang tadi aku ada tulis juga, cuan diem-diem, diem-diem cuan. Nah terus kemudian kita ke Elsa, kita review Elsa ya. Jadi udah waktu yang lalu kita di MTech cuan, terus ada ruginya nggak? Ada dong, masa nggak ada ruginya? Aku juga udah pernah sempat kasih lihat ruginya. Kebetulan di Desember 2020 kemarin saham-saham yang kita review sell itu kebetulan semuanya posisi profit taking gitu ya. Terus kita mau lihat Elsa ini posisinya mirip banget kayak energi, dia masih downtrend gitu dan sekarang lagi nguji resistance kuatnya. Apalagi di sini ada MA 200 buat Elsa. Jadi wait and see atau tunggu dulu ya gitu. Oke. Bentar ya. Ya, Elsa-nya masih downtrend, jadi wait and see dulu. Jadi masih lebih menarik di pegas. Ini banyak yang nanya perbankan dan BRI, nanti ya. Aku akan bahas nanti. Terus kemudian Medco. Bagaimana kabarnya dengan Medco? Medco gimana ya? Medco saat ini dia lagi sideways di bawah. Nah ini ngebentuk pattern broadening kayak gini. Ini sebenarnya tanda reversal, tanda bullish reversal. Ada potensi dia akan retrace lagi sekitaran 1080. Elsa masih downtrend ya Ci? Masih sih, dia naiknya cuman pantulan jangka pendek aja. Medco-nya lagi sideways. Medco lagi berjuang untuk menuju uptrend, tapi nggak langsung, dia bakalan bisa retrace dulu sampai sekitaran 1080-an. Nah terus kemudian untuk Medco sendiri saat ini kita wait and see, sama-sama semuanya lagi di resistance kecuali pegas satu tok ini. Terus aku mau balik ke BRPT dikit. Nah BRPT ini dapat sentimen negatif dengan kenaikan harga gas karena gas itu merupakan salah satu bahan untuk membuat petrokimia itu adalah gas gitu loh. Jadi kalau harga gasnya naik, maka biaya bahan baku BRPT itu bisa naik. Tapi kayaknya BRPT ini nggak terlalu driven dengan harga komoditasnya deh. Jadi malah ya dia suka-suka mau naik-naik, mau turun-turun. Kita benar-benar technical doang gitu. Terus ada update juga masih tentang harga gas. Itu ada perpanjangan kebijakan harga gas bumi atau HGBT ya. Jadi jika HGBT tidak diperpanjang, maka harga jual gas itu akan naik 2,5 kali yang akan menguntungkan pegas. Tapi potensi permintaan berkurang. Tapi jika HGBT diperpanjang, maka permintaan gas akan stabil.
dan akan membebani keuangan pegas. Nanti kita akan update lagi ya soal HGBT ini. HGBT itu apa sih? Harga gas bumi tertentu. Oke ya, jadi kita masih watch untuk pegasnya ini apakah dia akan lanjut naik atau enggak. Tapi N-Trade udah di posisi udah nge-hold saham ini dan kita masih hold. Oke ya. Terus kemudian bagaimana dengan saham-saham dari sektor kesehatan gitu? Katanya China mau ini, katanya China ada virus baru nih. Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoyo untuk bisa lihat chartnya lebih detail. Aku mau bahas saham kimia farma ya. Aku mau bahas saham kimia farma. Ada yang nanyain gimana nih saham-saham sektor kesehatan. Oke, yuk kita lihat ya. Nah, kalau menurut aku sih ya, saham-saham dari sektor kesehatan ini naiknya tuh benar-benar kayak temporer banget ya. Jadi hari ini tuh memang naik, bukan berarti nggak bisa lanjut naik ya. Bukan berarti saham-saham itu nggak bisa naik kalau aku nggak mau masuk gitu. Dia memang naik tinggi, tapi perhatiin di sini aku menggarisbawahi resiko ya. Jadi trader yang pengalaman justru malah lebih ngelihat resikonya. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT boleh ke Igoyo untuk bisa lihat chartnya, oke ya. Perhatikan di sini, ini volume transaksinya sangat tinggi sekali. Di sini di 6 Januari 2025, volume transaksinya sangat tinggi sekali. Tapi kemarin-kemarin di 3 Januari dan sebelumnya 30 Desember dan seterusnya itu kecil banget. Nah, jadi you have to be very careful di sini. Aku ngelihat sih memang ada yang jagain. Besok masih bisa naik, bahkan mungkin bisa auto reject ke atas, tapi ini bukan trading recommendation. Justru malah saya mau mengingatkan akan resikonya untuk trading di saham-saham seperti ini. Jadi KF enough ya, dan satu lagi IRRA ya. Ini IRA hari ini juga naik tinggi banget. Kalau kalian mau spekulatif, gambling, hati-hati ya. Nominalnya kecil aja buat lucu-lucuan. Ini besok bisa naik lagi. Bisa naik berapa belas persen kemungkinannya ya. Belum tentu, tapi bisa jadi naik lagi kayak gini. Tapi ini bukan trading recommendation karena saya nggak mau masuk. Karena kalau saya masuk, saya masuk satu saham, saya justru melihat resikonya dulu, bukan kemungkinan dia naiknya. Emang dia bisa naik, bisa nggak? Masih bisa naik. Bisa naik nggak? Bisa naik. Ya, tapi kalau bikin istilah kata, kalau makanan itu enak, bikin apa ya, banyak lemaknya ya kadang-kadang aku makan dikit kalau lemaknya masih pakai minyak canola misalnya, tapi kalau minyaknya udah minyak jelantah saya nggak mau. Kurang lebih kayak gitu. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung di sini karena aku cuma ngebaca likuiditas dan juga ngebaca pergerakan market aja. Yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoyo untuk bisa lihat chartnya. Oke ya, jadi yang nanya saham-saham sektor farmasi, menurut aku ini tuh lagi sorry ya, ini para BD salah, BD lagi, lagi memanfaatkan momen virus baru di China, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kamu mau trading, menurutku buat aku sih high risk ya. Kalau kamu mau trading, kamu harus siap risikonya. Batasi risiko berapa persen, bukan soal stop lossnya berapa persen, salah. Kamu kalau mau manage risiko itu justru dari awal, manage risikonya adalah berapa nominal yang masuk ke situ. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari YT nih. Oke, teman-teman yang di YT yang di TokTok ke Igoyo untuk bisa lihat chartnya. Oke ya. Oke, terus kemudian bicara soal pemutihan utang UMKM pekan depan, efeknya apa ke saham-saham perbankan yang pastinya bahasan saham perbankan ini udah sangat kalian tunggu sekali, ya nggak sih? BRI, BNI, dan juga Bank Mandiri, terus BBTN. Itu gimana impactnya gitu loh. Jadi pemutihan utang UMKM, ini impactnya gimana? Ya, jadi ada masuk ke tahap hapus tagih untuk 6.700 UMKM. Teman-teman yang di TokTok yang di YT ke Igoyo biar bisa lihat chartnya. Total nilai yang ditargetkan mencapai 2,4 triliun dari target keseluruhan 14 triliun untuk 1 juta UMKM. Ya, harapannya UMKM yang dihapus utangnya tuh bisa kembali mengakses pembiayaan. Dalam jangka pendek sampai menengah ada impact positifnya, tapi ada impact negatifnya. Impact positifnya adalah
mereka UMKM itu mereka bisa ngutang lagi. Nah, tapi kualitas kreditnya bagus atau enggak? Kalau kualitas kreditnya enggak bagus, justru malah akan memberatkan emiten perbankan ke depan ya. Jadi provisinya mesti naik, cost of kreditnya juga bisa naik. Cost of credit itu adalah biaya yang dipakai oleh perbankan untuk mengcover gagal bayar utang gitu loh. Nah, kalau provisi itu masih cadangannya, biaya cadangan untuk mengcover gagal bayar utang. Yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igo yuk. Aku mau bahas saham-saham perbankan. Oke, sebelum aku bahas pergerakan saham perbankan, aku mau review dulu buat fundamentalnya ya. Jadi teman-teman, ada BCA, BMRI, BBRI, dan BBNI yang aku akan bahas. Oke ya. Dan mesti diperhatikan bahwa ketika saya bahas ini bukan untuk trading recommendation. Untuk tradingnya beda, dan di Mtrade kita juga ada bahas buat trading ini ya, trading beberapa saham yang kita trade itu lebih banyak dari sektor komoditas gitu ya. Tadi ada saham cuan dari saham pegas, ada dari BRPT yang kita masih hold. Kalau masih hold, kita masih belum tahu nanti closingnya tuh bisa sampai cuan berapa. Kira-kira kayak gitu. Terus aku mau review dari saham perbankan dulu yang di TokTok yang di YT udah banyak banget yang nonton. Langsung aja ke Igoy karena bateraiku juga low, yang buat TokTok yang buat YT aku lupa ngecas. Igoynya baterainya full HP-nya. Oke ya. Jadi kinerja BUMN 3 Bank Himbara, BNI, BRI dan BBNI, BBRI dan BMRI versus BCA. Yang pertumbuhan labanya masih double digit itu BCA. Bank BUMN itu thank you giftnya hanya mencatat pertumbuhan single digit di 2024. Pertumbuhannya tuh minim gitu. Itu beda dengan BCA yang mencatat pertumbuhan double digit di 2024. Nah, terus BMR tiga ini BMRI, BNI dan juga BRI ini masing-masing ada plus minusnya, ada challenge-nya masing-masing ya. Oke, yang di TokTok YT aku mau kasih lihat chartnya saham-saham ini sebentar lagi, tapi aku jelasin fundamentalnya dulu. Bank Mandiri itu memang loan growth-nya dia itu di atas 20% tinggi. Tapi ada penurunan net interest margin atau NIM yang menyebabkan pertumbuhan net interest income-nya atau NII-nya itu jadi turun, jadi cuman single digit doang karena kenaikan dari cost of fund. Nah, kemudian untuk BBRI, aku ke BNI dulu mungkin ya. BNI atau BRI ya? Udah, BRI aja deh karena banyak yang naik juga. BRI gimana kabarnya? BRI itu memiliki NIM tertinggi di antara bank besar, didukung dari kontribusi Pegadaian dan PMN, penyertaan modal negara. Tapi tekanan pada cost of credit beda. Nah, kalau BMRI itu di cost of fund, BBRI itu di cost of creditnya. Cost of creditnya tuh lumayan tinggi ya. Jadi di 3,2% di 9 month 2024 yang itu menekan keuntungannya dia, profitabilitas. Nah, kenapa kok cost of creditnya tinggi? Cost of credit itu buat yang gagal bayar itu loh, yang gagal biaya-biaya untuk yang gagal bayar kredit, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena kredit mikro yang sempat tumbuh pesat selama masa pandemi kemarin ini mengalami penurunan kualitas, banyak yang gagal bayar gitu ya. Jadi setelah relaksasinya berakhir, dulu kan masih di cover relaksasi. Terus kesimpulannya buat BRI gimana, masih layak diinvestasikan nggak? Tunggu sampai saya selesai ngomong ya. Jadi dengan adanya relaksasi yang berakhir ini membuat banyak yang gagal bayar sehingga cost of credit itu naik dari 2% jadi 3,2%-an. Meskipun net profitnya itu sebenarnya BRI masih bagus, jadi ada plus minusnya. BRI itu mencatat net profit terbesar dengan pertumbuhan BRI, meskipun pertumbuhan net profitnya itu kurang dari 5%. Ya, jadi aku punya grafik cost of credit. Nanti aku akan kasih lihat ya, teman-teman yang di TokTok di YT, ke Igoy aja. Aku mau kasih lihat grafik cost of creditnya dari BCA, BNI, Bank Mandiri dan juga BMRI. Ini warnanya kok biru semua, jadi agak
Nanti aku coba kasih lihat ya kalian ya, aku akan terjemahkan ya. Nih chartnya warnanya biru semua nih ya, dear team yang nonton ini, besok kalau bikin chart warnanya jangan biru semua. Aduh, Ara disenggol hidungnya Ara, dingin-dingin gitu ya. Jadi cost of credit BRI itu secara historis memang rata-rata berada di atas level 3 big banks lainnya. Hal ini tuh wajar sebenarnya, mengingat kredit BRI itu fokusnya di UMKM yang secara penilaian punya profil risiko lebih tinggi. Tapi selama rasio kredit bermasalah atau NPL-nya masih di bawah 5% tuh masih oke, dinilai masih sehat ya, karena NPL tinggi bakalan secara langsung meningkatkan cost of creditnya. Nah, perhatiin ini grafik dari cost of credit 4 saham perbankan. Oke ya, jadi cost of credit itu apa definisinya, bedanya apa sama provisi. Kalau cost of credit adalah biaya yang dikeluarkan oleh big banks untuk menutupi potensi kerugian dari kredit bermasalah atau non-performing loan. Ya, jadi benar-benar udah dikeluarin, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau provisi adalah cadangan ya, yang dialokasikan buat bank untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit di masa depan karena gagal bayar. Provisi itu untuk pencegahan. Cost of credit itu merefleksikan biaya aktual yang udah dikeluarkan untuk menutupi resiko kredit bermasalah dalam satu periode. Nah, kita coba lihat ya chartnya ya. Kita coba lihat chartnya untuk cost of credit comparison dari 4 big banks. Oke, ini aku belum selesai ngomong by the way. Nanti aku akan jelaskan lagi bagaimana jadinya for big banks. Ara sini Ara, no, Ara nggak boleh Ara. Duduk. Oke, ya ini grafiknya warnanya biru semua, tapi aku akan jelasin deh ya. Nggak tahu kenapa yang di kuning cuman BNI doang nih. Jadi yang kuning ini BNI, cost of creditnya BNI ini turun. Jadi sebenarnya kualitas kreditnya BNI ini cukup oke. Perhatikan di IGOI yang ada chartnya cuman di IGOI, teman-teman di TokTok dan di YT ya. Terus kemudian perhatikan juga di sini BCA. BCA itu yang mana? BCA itu yang ini. Nah, dari sini itu kelihatan. Jadi ngelihat kinerja perbankan gede itu bukan cuman dari labanya aja, tapi dari kualitas kreditnya. Perhatikan di sini BCA, bunga depositonya kecil, bunga tabungannya kecil. Tapi dia di sini kalian bisa lihat nih, kok bisa cuan ya, perusahaannya kok bisa bagus ya. Nah, ini ternyata dia resiko atau cost of credit, biaya dari kreditnya yang bermasalah tuh kecil juga. Ini paling bawah nih BCA. Ya, jadi paling bagus ya dia ya, paling oke. Kemudian yang di atasnya dikit ini ada BMRI ya. Jadi makin tinggi makin nggak oke sebenarnya. Ini BMRI ya, dia jadi tapi masih oke lah, sedikit di atas BCA ya. Ini cost of credit. Terus kemudian yang baru bergabung cost of credit apa dan cost of credit apa tadi aku udah jelaskan ya. Nah, ini BNI itu sempat dia, thank you Kenzi, dia sempat waktu itu cost of creditnya di 2020 lebih jelek dari BRI, makanya naiknya dia perlahan. Tapi belakangan BNI naiknya agak cepat. Karena apa ya? Ini cost of credit BNI itu ternyata malah membaik. Dia chartnya ini jatuh banget. Nah, ini cost of credit dari BRI. Nah, BRI ini memang dari dulu memang cost of creditnya tinggi karena dia UMKM. Lihat chartnya di IGOI. Aku lagi show chart di IGOI. IGOI aku _official. Nah, di sini dia naik. Cost of creditnya BRI ini naik karena nggak ada lagi relaksasi dari pemerintah. Nah, nanti ini akan membaik jika suku bunga turun. Secara bertahap suku bunga turun dan perekonomian membaik. Maka dari itu PPN nggak jadi naik 12%, ini bagus ya buat UMKM dan juga buat BRI. Oke, kalau gitu selanjutnya bagaimana kesimpulannya, Miss? Ayo langsung aja kesimpulannya. Saya nggak mau kalau langsung kesimpulan. Saya akan selalu ajak kalian untuk berpikir dan memberikan edukasi dan kalian supaya bisa mengambil kesimpulan sendiri gitu. Sekali lagi, ini bukan lagi ngebahas tentang kalian harus beli saham perbankan atau rekomendasi saham perbankan, tidak. Karena justru ketika kita trading, cuan diam-diam cuan di M-Trade, kita justru cuan dari trading saham yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu di MTech ini kita cuan di Pegas dan juga di BRPT. Sekarang kita masih hold dan kita masih wait and see mau dijual kapan.
review sell kapan. Oke, sekarang aku mau bahas dari prospek ekonomi dan pasar keuangan. Langsung aja ke Igo yang ada di TokTok yang di YT. Nanti aku akan kasih lihat chartnya lagi. Ya, jadi prospek ekonomi dan pasar keuangan. Oke, sekarang kita lihat Amerika itu mau pemilu, pilpres. Indonesia udah pilpres dan presiden baru udah dilantik, lagi nunggu nih kira-kira 100 harinya ngapain, kira-kira kayak gitu ya investor gede. Nah, investor gede lagi nunggu Amerika juga. Yang menarik nih ya, ada satu hal penting, ketika suku bunga turun itu biasanya yield obligasi turun. Tapi ini ada yang kelainan di market Amerika. Yield obligasinya tetap naik. Jadi tetap tinggi, yield obligasi itu tetap tinggi baik di Amerika maupun di Indonesia. Ini membuat pasar obligasi kurang menarik gitu loh. Ya. Nah, yang lucu kok sahamnya masih naik, harusnya sahamnya turun di Amerika. Nah, jadi ada faktor anomali di Amerika sebenarnya. Jadi kemenangan Donald Trump ini memicu ekspektasi inflasi yang lebih tinggi gitu. The Fed diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga 2 kali aja. Ini membuat kebijakan moneter itu kurang mendukung market global. Oke, thank you QZ. Tapi investor saham di Amerika masih berharap pada kebijakan Donald Trump yang membuat ekonomi bisa lebih panas. Kira-kira kayak gitu. Terus impact-nya buat Indonesia bagaimana? Faktor eksternalnya dan pengaruhnya ke Indonesia gimana? Indonesia, daya beli masyarakat menengah ke bawah ini lagi sedang terganggu. Di 2024 kemarin juga ada satu riset dari Universitas Indonesia ya, Makro Research menunjukkan bahwa kalangan generasi menengah Indonesia ini banyak yang turun level, jadi kalangan miskin kira-kira kayak gitu. Nah, salah satunya karena dampak dari kondisi global juga, tapi juga ada efek dari judi online. Gila ya, judi online impact-nya sampai segede itu ya. Kalau udah kena judi online, nah efeknya berikutnya ke apa tuh? Pinjol. Thank you Kenzi. Jadi ke pinjol. Nah, selama isu ini belum terselesaikan, daya beli masyarakat tuh bakalan tetap akan tertekan, berdampak pada aktivitas simpanan dan juga aktivitas perbankan. Balik lagi ke BRI. Gimana dong? Tekanan pada BRI. Sekali lagi aku disclaimer, aku membahas ini karena banyak yang menanyakan, bukan mengencourage kalian untuk beli satu saham. Tidak juga untuk BRI atau saham-saham big banks ini ya. Jadi kalau yang paling cakep fundamentalnya tetap BCA ya. Ya, jadi BRI asing itu udah net sell, udah triliunan, gede banget. Ya, jadi sebagai emiten dengan bobot besar di indeks BRI ini, penurunan bobot BRI ini berdampak langsung pada market cap. Nah, dominasi dana asing di jangka pendek itu memperbesar tekanan jual. Ya, jadi short term investor asing yang lagi jual-jualan ini makin menekan harga BRI gitu loh. Meskipun valuasi sahamnya tuh udah murah. Nah, terus kapan BRI ini bakalan recover? Pertanyaan terbesarnya kan itu. Pertanyaan terbesarnya kapan BRI bakalan recover? BRI bakalan recover, asing bakalan masuk lagi ke BRI ketika kualitas kreditnya dia mulai membaik. Yang dari tadi saya omongin, salah satu indikatornya adalah cost of credit. Cost of credit ya, jadi ketika cost of creditnya BRI sudah mulai turun, resiko-resiko dari kredit macet udah mulai berkurang, investor asing tuh banyak yang akan mulai kembali ke situ. Jadi secara fundamental masih cuan, perusahaan ini masih cuan, oke ya. Terus cuman investor ngelihat resiko secara kualitas kreditnya aja. Terus kapan BRI bakalan recover? Jika daya beli masyarakat mulai pulih, jika daya beli masyarakat mulai recover. Kapan daya beli masyarakat recover? Daya beli masyarakat recover ketika suku bunga turun. Kalau suku bunga turun berarti beban dari masyarakat untuk bayar bunga hutang itu semakin berkurang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan investor saham di BBRI? Kalau kamu trading jangka pendek, BBRI itu bukan pilihan. Kenapa? Karena trennya lagi turun.
Tapi kalau kamu investasi jangka panjang dari segi value investing, ya saya ada diskusi dengan teman-teman value investor baik dari retail maupun dari institusi. Ya kayaknya kok semua berpendapat sama gitu. Jadi saya sedang berdiskusi untuk melihat apakah kami objektif atau tidak. Jadi untuk kacamata value investor, long term investing, ini adalah pukulan buat BRI dalam jangka pendek aja yang justru memberikan diskon untuk harga saham dia supaya teman-teman juga kalau ngelihat ini bisa dapat diskon juga ya untuk jangka panjangnya, bisa diinvest untuk jangka panjang. Nah, jadi tadi saya udah jelaskan banyak. Di sini kalau valuasi murah bukan berarti harga saham akan langsung naik. Karena secara fundamental tadi aku udah ceritain semuanya. Jadi bukan cuma sekedar valuasi doang gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya resiko harga turun ya itu udah jadi sepaket dengan kondisi perusahaan yang valuasinya terdiskon. Biasa kalau valuasi terdiskon ada faktor dari eksternal yang lagi nge-punish harga sahamnya dia dalam jangka pendek. Kesimpulannya for long term investor sebenarnya justru saat ini masih menjadi kesempatan. Sekali lagi disclaimer buat teman-teman yang nggak siap dengan fluktuasi harga saham, sebaiknya belajar dulu. Nah, kalau untuk long term investing teman-teman belajarnya di MVestart supaya kalian benar-benar ngerti prinsip investasi, bukan cuma ikut-ikutan sana sini terus bingung ya. Di 25 Januari itu jam 10 pagi hari Sabtu langsung DM aku aja MVestart itu beda dengan Mtrade, beda dengan Mtrade Start. Nah, nanti di awal Februari kita kayaknya juga akan bikin webinar untuk belajar trading crypto yang cara tradingnya itu disesuaikan dengan sistem trading super trader. Kita punya dua sistem. Yang pertama adalah sistem atau prinsip investasi di Mvest, yang kedua adalah sistem trading dengan menggunakan super trader, prinsip super trader di Mtrade. Nah, sistem yang super trader ini yang di Mtrade Academy ini bisa digunakan untuk trading di instrumen apapun. Dan kita mau kasih benefit tambahan untuk M-traders kita, untuk user VIP M-trade kita. Nanti di awal Februari kemungkinan ya, tanggal 2 itu kita akan ada kasih webinar untuk case study trading crypto. Tapi kalau yang masih teman-teman yang masih pemula, harapannya sih bisa belajar dulu. Nanti kita nggak tahu deh kasih akses atau enggak ya. Ininya gitu aja dari saya untuk saham-saham perbankan yang hari ini aku ada review lumayan banyak. Semoga bisa kasih insight buat kalian dan bukan mau nenangin, bukan mau ngerekomen juga. Intinya kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi kalau harga saham turun ya pasti karena secara fundamental ada faktor yang mempanis harga saham itu turun. Gak di ape-ape no kok, bahasa Jawanya itu nggak dibagus-bagusin kok analisanya gitu loh. Tapi secara valuasi buat jangka panjang tuh berapa panjang sih? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Saya panen dulu 2008 akhir 2009 awal aku masuk di salah satu saham yang kebetulan CTRA waktu itu lagi kepunish juga sama market, lagi terpunish. Terus panennya tuh 2013 1600%. Apakah BRI akan kayak gitu ya? Aku nggak tahu. Tapi aku percaya kondisi perekonomian ini akan terus bergerak. Nggak mungkin ekonominya gini terus, namanya juga siklus. Dia akan terus bergerak. Jadi pemerintah memberikan kebijakan penghapusan kredit UMKM itu very good dalam jangka setidaknya pendek sampai menengah buat BRI, BMRI, dan BBNI. Dalam jangka panjang gimana? Nanti kalau mereka gak sanggup bayar utang lagi dipikir nanti. Nanti kalau pembebasan kredit UMKM itu udah impactnya udah positif buat saham-saham Himbara, kan udah naik, kalian udah profit taking toh. Ya wes. PR-nya adalah belajar. Kalau masih sampai stres-stres masuk ke satu saham berarti kurang terliterasi, kurang belajar, kurang mantep. Mau jadi long term investor atau mau jadi gambler? Mau jadi trader yang sukses atau mau jadi gambler, perbedaannya cuma satu. Pahami sendiri, punya self-reliance. Itu aja dari saya malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Yang mau belajar di 25 Januari di MVestart jam 10 pagi, just DM saya MVestart. Oke?